Hai lor, kembali lagi di Ras Channel di playlist Ras Science. Kita akan melanjutkan pengolahan data magnetik dan gravitasi yang sebelumnya. Di part 1 kita sudah melakukan digitasi peta. Nah, untuk pertama kali jika data-datanya sudah selesai diolah, data-datanya. Jadi datanya tersebut pertama untuk magnetiknya sendiri kita harus mendapatkan nilai inklinasi dan deklinasi dan juga nilai IGRF-nya. Jadi untuk mengecek nilai inklinasi deklinasi, kita bisa mengeceknya di kalkulator BMKG atau magnetic kalkulator di web lainnya. Ini pertama kita buka dulu yang geotiff yang magnetik menggala. Kemudian kita arahkan kursornya ke tengah peta tersebut. Lalu kita catat nilai yang di sini. Nilai derajat longitude latitude-nya. Kita arahkan di tengah peta. Terus kita catat untuk longitude-nya itu 105,26126,521 dan latitude-nya itu minus 4,862733. Nah, jika sudah, ini bisa kita close. Setelah kita catat, kita langsung ke Google untuk mengecek magnetic kalkulatornya. Kita langsung klik aja kalkulator BMKG. Kita bisa magnetic kalkulator. Nah, ini. Terus sebelum itu kita cek terlebih dahulu petanya. Kita BMKG bulannya kita masuk dan bulan 1 tanggal latitude-nya. Di sini 4,8633 5,126,521. Nah, jika sudah kita langsung tekan hitung. Nah, ini yang kita perlukan. Kita save di notepad saja. Ini akan berguna pada saat kita melakukan reduksi ke kutub ke ekuator atau pemodelan 2 dimensi. Ini F ini adalah nilai IGRF. Terus untuk ini
deklinasinya. Kemudian inklinasi. Nah, terus kita set. Biar tidak hilang. Kemudian jika sudah, ini kita simpan saja. Lalu untuk pertama kali, jadi di tutorial kali ini kita akan menggunakan aplikasi Makepick. Jadi sebelum ke aplikasi Makepick, kita akan mengubah nilai koordinatnya yang longitude latitude menjadi koordinat UTM. Sebelumnya kita harus mengecek zona UTM-nya pada daerah penelitian itu zona berapa. Kita tinggal ketik UTM Indonesia. Nah, di sini di Tenggala itu. Jadi zona UTM-nya itu 48S. Kemudian kita new worksheet. Saya ulangi, ini di file new worksheet. Kemudian di data yang sebelumnya yang kita coba itu yang magnetik Nenggala. Kita Ctrl A, Ctrl C, kita pilih semua, terus kita copy. Kemudian kita pastein di sini, Ctrl V. Nah, kemudian kita pilih new project coordinate. Kita pilih ini kolom A di sini yang X, kolom B yang Y, terus ini ada target kolom. Target kolom itu adalah hasil UTM-nya kita letak di mana? Itu di kolom D dan Y-nya di kolom E. Ini kita pilih di sebagai geographic longitude latitude, pilih WGS 84, terus di OK-in. Terus targetnya kita pilih project system, terus UTM WGS 84, kita pilih yang 48S. Kemudian kita OK. Nah, ini jika sudah langsung kita OK-in aja. Nah, ini adalah data UTM-nya. Data UTM ini bisa kita masukkan di Excel-nya saja. Nah, misalnya di sini kita ulang. Jadi data ini kita copy dulu. Data yang sebelumnya sudah dirapiin. Ctrl A, Ctrl C, buat sheet baru. Ctrl V. Nah, ini bisa kita ubah. Ini yang magnetik. Ininya kita pilih ini D, terus tahan shift, terus tekan kolom E, terus Ctrl C untuk kopinya. Kemudian yang di sini kita tinggal Ctrl V atau di paste.
Nah, pastiin ini benar. Nah, ini versi UTM. Bisa kita ganti ke UTM. Kita save. Nah, ini datanya. Ini akan kita olah di Macpic. Oh ya, ini disamain aja. Jadi seperti kemarin, 6 angka di belakang koma. Lalu kita pilih yang angkanya saja. Bisa langsung cepat. Ini sudah 6 angka di belakang koma. Kita copy, pastiin, save as, folder, file, terus kita pernah dicoba. Di sininya kita sini sudah ada. Data yang ada ini kalian ditimpa kayak gini. Nah, sudah data UTM. Jadi untuk make sendiri kita menggunakan zona UTM. Selesai. Ini sudah. Terus kita buka aplikasi Macpic. Di aplikasi Macpic ini jadi datanya kita menggunakan UTM. Untuk longitude latitude-nya saya masih belum bisa menemukan bagaimana data tersebut bisa dilakukan interpolasi. Jadi untuk mengakalinya saya menggunakan zona UTM. Dengan untuk data longitude latitude atau yang zona UTM-nya itu akan kita masukkan lagi di quantum GIS. Quantum GIS yang fungsinya untuk memasukkan nilai longitude latitude-nya, karena data longitude latitude atau yang UTM-nya tersebut itu jika di save sebagai geotiff itu datanya koordinatnya itu enggak masuk itunya. Jadi kita harus bisa juga melakukan di global mapper seperti image rectify seperti yang sebelumnya yang dilakukan, atau bisa kita langsung lakukan di quantum GIS. Fungsi di quantum GIS itu untuk membuat petanya menjadi keterangannya lebih jelas. Kita lanjut, kita di sini kita file, kita masuk ke file, terus ke profile, simple load, kemudian kita add, kita pilih yang UTM, yang ini, terus open. Nah, ini X-nya, yang ini Y-nya, ini nggak diubah. Yang diubah itu hanya di data. Di data ini kita pilih yang kolom 3, yang nilai anomalinya. Kemudian, nah ini kita pilih no UTM. Karena saya pernah mencoba yang auto sort dan manual itu masih belum ketemu caranya. Itu masih nggak pas nilai UTM-nya. Jadi kita no UTM, biarin aja. Terus kita okein. Terus ininya kita okein. Satu profile load. Nah, kemudian kita lakukan interpolasi grid. Kita pilih yang splines. Untuk intervalnya ini kita ini biarin settingannya, biasanya ini default. Kalau misalnya nggak default silahkan disamain aja. Sedangkan yang di sininya kita pilih minimum distance value. Ini bisa dicoba-coba ya. Untuk saya lebih suka menggunakan yang minimum distance value. Untuk intervalnya ini kita bisa bebas. Ini tergantung dengan spesifikasi laptop sebenarnya. Jadi misalnya kita gunakan ini 500. Ini kalau misalnya kita intervalnya 500,
Ini petanya akan menghasilkan peta yang kecil. Iterasinya biarin, kita okein. Oh ya, ini output filenya. Ini kita pilih, kita buat folder baru ya. Nah, ini saya buat folder baru yang namanya Magpik. Ini namanya, kalau di magnetic itu peta utamanya itu TMI. Enggak lah. Total magnetic atau medan anomali magnetic total. TMI, terus di save untuk nama gridnya, terus kita okein. Nah, ini jadi kecil seperti ini jika 500. Ini tergantung laptopnya juga. Terkadang ada yang lama dan biasanya bisa terjadi error, jadi kita tergantungin dengan spesifikasi laptop kita. Nah, ini kita coba yang 100. Jadi kita tes saja dulu biar tahu fungsinya bagaimana. Ini biarin. Nah, ini sudah sama. Ini kalau kita pilih ini artinya ini bakalan nimpa data yang sebelumnya. Kita okein. Nah, datanya jadi lebih besar seperti ini. Kalau saya untuk peta yang segini, karena petanya itu hanya kecil saja, jadi ini kita bisa coba-coba sesuai keinginan kita berapa. Kalau laptop saya itu 50, itu juga bisa, jadi ini lebih besar jadi hasilnya. Kita okein. Nah, petanya jadi seperti ini, jadi lebih enak melihatnya. Kemudian pertama setelah itu kita coba projectnya itu kita save aja dulu biar nggak hilang. Projectnya kita namain aja ini magnetic. Enggak lah. Terus kita save. Kemudian peta yang ini kita harus save dulu ini ya. Sebelumnya untuk mengecek benar enggaknya datanya, jadi kita bisa melihat peta yang di sini apakah benar atau enggaknya. Kontur-kontur yang udah kita buat itu contohnya di sini. Ini harusnya bentuk minimal polanya itu harusnya sama. Ini untuk mengkonfirmasi apakah datanya tersebut itu sama bentuknya, bentuk grid-gridnya. Nah, ini yang kita fokusin itu adalah polanya, pola lingkarannya. Ini ada yang anomali rendah, ini anomali tinggi, di sini ini anomali sedang, sini. Nah, ya ini udah pas. Dia nggak perlu kita lakukan perubahan pada saat digitasinya. Jika ada perubahan, ya artinya kita harus mengecek digitasinya lagi, mungkin kita harus menambahkan data atau mengulangnya. Ini untuk mengkonfirmasinya saja. Kemudian ini kita harus menge-save data ini. Data ini kita save. Jadi caranya tinggal di add. Pertama kita tambahin, ini klik kanan ya. Klik kanan, terus add color scale. Kemudian klik di sini. Nah, untuk ininya kita klik kiri, terus klik kanan. Kemudian kita edit. Atau bisa juga ini di double klik ya. Untuk peta itu. Untuk yang di anotasi ini, kita pilih yang vertikal. Terus kita okein. Nah, ini kita gedein. Pasin sama dengan petanya. Ini bebas ya, ini sesuai keinginan mau letakin di mana. Dan untuk dotnya ini karena ini hanya 0 aja, ini kita nolin aja fungsinya biar komanya di belakang ini biar hilang. Nah, seperti itu. Kemudian kita add lagi, kemudian ke node arrow, kita letak di sini aja. Nah, kita pilih UTM Northing. Kita kecilin.
Nah, kemudian kita bisa tambahin lagi annotation map scale. Ini map scale bisa tambahin juga di sini, tinggal digedein aja. Ininya satuannya kita meterin, ini biarin aja artinya. Kemudian kita tambahin lagi annotation. Annotation ini seperti judul. Nah, di sini kita tambahin border. Terus ini misalnya kita namain anomali magnetic. Kita okein di sini. Kita ubah size-nya. Ini fontnya bisa kita ganti juga atau bisa kita gedein. Contoh ini 13. Ini ya. Okein. Nah, di sini. Terus kita pasin lagi, kita copy, Ctrl C, Ctrl V. Oh, ini nggak bisa. Oh, ini tinggal klik kanan aja, terus duplicate. Ini untuk yang di bawahnya. Ini bebas ya mau bentuknya kayak gimana. Ini di bawahnya biasanya untuk nama petanya, Menggala Lampung. Kita okein. Nah, terus kita tekan pas di bawahnya. Nah, seperti ini. Kitanya minimalnya seperti ini. Ini untuk lebih bagus jika kita ingin masukin longitude latitude-nya. Kalau saya itu lebih sukanya buatnya di quantum GIS. Tapi kalau jika hanya memerlukan seperti ini bisa langsung di save saja. Kita ke file, terus picture export, kita pilih yang geotiff. Kita pilih yang ini, no compression, nggak ada yang perlu kita setting, terus kita okein. Nah, ini kita buat folder baru saja, ini hasil. Nah, ini kita namain TMI magnetic Menggala. Ini bebas ya namanya. Anomali magnetik juga boleh. Terus kita save. Nah, sudah, kita cek dulu hasilnya. Nah, ini peta yang sudah kita save tadi. Nah, seperti ini. Kurang lebihnya paling simpelnya seperti ini. Untuk bentuknya itu terserah sebenarnya. Kemudian jika sudah untuk magnetik itu ada namanya reduksi ke kutub atau reduksi ke ekuator. Untuk datanya sendiri yang pernah saya lakuin ini datanya saya gunain reduksi ke ekuator. Alasan yang kenapa itu kita bisa bandingin sebaran pola batuan yang ada di geologi Menggala. Contohnya di sini di peta geologinya ini lebih dominannya seperti ini datanya. Jadi seperti ke barat ke timur untuk polanya. Jadi misalnya kita coba dulu. Ini kita lakukan trial dan error. Misalnya kita ingin melakukan upward continuation. Di upward continuation, mohon maaf, di pertama untuk magnetic itu kita reduction to the pole. Nah, ini misalnya kalau kita ingin reduksi ke kutub, ini kita checklistin. Nah, ini data yang tadi yang kita
udah dapetin di BMKG di magnetic calculator. Ini kita copyin di ini deklinasi, kita copyin deklinasinya di sini. Ini sama juga nilainya deklinasinya. Terus inklinasi kita masukin. Ini tinggal di copy paste atau Ctrl C Ctrl V. Nah, ini inklinasinya juga, ini biarin. Nah, ini untuk nama filenya, ini kita di luar sini saja. Kita namain RTP, terus kita save. Nah, lalu ini tinggal kita okein. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini coba kita minimizein aja petanya. Terus kita file, new, grid view untuk membuka lembar grid baru. Terus kita klik file, terus open grid file. Jadi kita harus ngeklik ini dulu ya. Kita pilih yang mana yang akan kita timpa datanya. Jadi saya contohin di sini. Kita file, terus open grid file. Nah, kita pilih yang RTP tadi. Nah, ini akan nimpa di sini. Kita fullin biar enak ngeliatnya. Nah, ini untuk ngilangin yang ininya itu tinggal di option. Terus kita ke size. Ini size-nya bukan. Kita ke setting. Nah, ini show profilnya kita hilangin space-nya. Nah, ini bakalan hilang. Nah, untuk pola persebarannya ini jadi berubah. Nah, ini jadi ke selatan ke utara, sedangkan pola di ininya ini dari barat ke timur. Jadi reduksi ke kutub ini nggak cocok untuk data yang di sini. Kita ulangin lagi. Ini bisa kita nggak di close juga nggak apa-apa ini, karena kita bakalan nimpa di sini saja. Jadi kita ke operation lagi. Ini kita pilih klik di sini dulu, Menggala, operation, reduction to the pole. Nah, ini kita hilangin. Terus untuk ininya setelah hilangin, ini biarin. Ini sebenarnya nggak perlu di sini, ini harusnya hilang datanya. Karena udah pernah, jadi ini nggak ke default ya. Nah, untuk yang itunya sendiri kita lakuinnya ini nggak kita checklistin, tapi kita masukin nilai yang inklinasi deklinasi yang di sini. Di sini ini deklinasi, ini inklinasi. Nah, ini. Nah, kemudian kita namain baru RTI, terus kita save, terus kita oke. Tadi yang kita klik yang sini ya untuk memilih namain file barunya. Kita okein. Nah, kemudian ini kita klik dulu, terus kita file, open grid file. Kita pilih RTI, open. Nah, jadi petanya ini yang sudah di RTI. Ini perubahannya nggak terlalu signifikan, ini memang nggak terlalu berubah ya untuk peta yang di bawah sini. Kalau yang berubah fullnya itu di peta fullnya, itu benar-benar kelihatan perubahan RTI dan RTP-nya. Palingan yang bisa kita cek ini, kita tambahin sini color scale. Nah, ini yang bakalan nilai yang berubah. Kalian ini nolin. Oke. Nah, nilai ini
Ini biasanya berubah. Nah, sini jadi ini 225 sedangkan ini 227 nilai tertinggi terendahnya. Nah, ini biasanya berubah kalau yang nilai anomalinya. Ini biar nggak capek, ini bisa diginiin juga. Ini kan untuk pembandingan aja, biar lihat perbedaannya gimana. Jika nggak mau capek untuk mengedit-ngeditnya lagi, jadi bisa kita klik di sini, terus kita open grid file, terus kita pilih RTI, terus kita klik open di sini. Nah, ini langsung berubah seperti yang di samping. Jadi ini kita nggak perlu nyeting-nyeting, men-setting seperti sebelumnya, biar nggak capek. Nah, jadi ini kita double klikin. Ini yang ini kan pasti berubah. Kita namain RTI. Kita okein. Nah, jadi kita bisa langsung saving. Picture export, geotiff, export as simple UTM. Terus kita okein. Hasil kita namain RTI Menggala. Terus kita save. Nah, ini untuk reduksi ke ekuatornya. Nah, ini hasilnya. Seperti ini. Nah, jadi untuk pembeda di magnetik dan gravitasi, itu untuk di gravitasi pengolahannya itu nggak perlu melakukan RTP atau RTI. Karena sifat gravitasinya itu monopol, sedangkan magnetik itu dipol. Karena RTP-nya sendiri itu untuk menghilangkan sifat di kutub magnetik. Mungkin sekian untuk tutorial kali ini. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah dan kurang kata. Sebelumnya untuk aplikasi mappingnya sendiri saya juga masih belajar karena tutorialnya itu masih kurang di YouTube-nya. Jadi saya ini hanya mencoba-coba. Biasanya saya menggunakan untuk pembandingnya itu apakah benar atau enggak olahannya, saya menggunakan aplikasi Oasis Montage. Jadi sekian, terima kasih. Like jika kalian suka video kali ini, dislike jika kalian nggak suka, dan sampai jumpa lor.